Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian dan kakak panitia Metamorfosa tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok onkologi dengan nomor urut kelompok 06, kami akan menyajikan hasil dari literatur review atau tinjauan pustaka yang kami lakukan dengan mengangkat topik hubungan infeksi cacing gelang Ascaris lumbricoides dengan anemia defisiensi besi. Perkenalkan, nama saya Imadi Supradipayana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Selanjutnya, adapun latar belakang dari tinjauan pustaka yang kami lakukan, yang pertama adalah definisi dari anemia defisiensi besi, di mana penyakit ini adalah salah satu jenis anemia yang terjadi akibat kekurangan besi untuk sintesis hemoglobin. Nah, secara global, penyakit anemia defisiensi besi merupakan gangguan kekurangan gizi yang paling umum dan penyebab utama dari anemia, terutamanya di negara-negara berkembang. Salah satu dari negara berkembang tersebut adalah Indonesia, di mana prevalensi anemia defisiensi besi masih sangat tinggi, utamanya pada kelompok wanita hamil, anak balita, dan remaja putri. Di mana detail dari data ini didapatkan dari Diskesdas tahun 2018, yaitu 1 dari 3 balita Indonesia mengalami anemia. 32% remaja berusia 15-24 tahun mengalami anemia, 20,3% pria mengalami anemia, dan 27,2% wanita mengalami anemia di Indonesia. Selain itu, data dari Kemenkes RI tahun 2019 menunjukkan bahwa 48,9% ibu hamil di Indonesia itu mengalami anemia. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Owen Grande dengan 3 digit terakhir NIM saya 227. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari cacing gelang sebagai penyebab anemia defisiensi besi. Cacing gelang atau Ascaris lumbricoides adalah jenis cacing parasit yang hidup di dalam usus dan berkembang biak dengan cara mengambil nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Hasil survei di Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi cacing gelang di seluruh Indonesia yang melebihi 70% adalah di Sumatera dengan 78%, Kalimantan dengan 79%, Sulawesi dengan 88%, Nusa Tenggara Barat dengan 92%, dan Jawa Barat dengan 90%. Di daerah endemik, infeksi Ascaris lumbricoides sering menyebabkan anemia defisiensi besi atau ADB, terutama pada anak-anak. Perkenalkan, nama saya Afri Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 154. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari cacing gelang. Yang pertama, cacing gelang dapat menghambat penyerapan zat besi yang cukup penting dalam pembuatan sel darah merah, sehingga hal ini menyebabkan tubuh menjadi kekurangan zat besi dan tidak berfungsi dengan seharusnya. Yang kedua, cacing gelang dapat menurunkan kuantitas zat besi yang ada, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan tubuh inang, serta melemahkan sistem imunitasnya. Hal ini menyebabkan inang menjadi lebih rentan terhadap infeksi lain. Yang terakhir, infeksi parasit ini juga dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan kognitif, terutama pada anak-anak, dan apabila menyerang ibu hamil dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan juga meningkatkan risiko kelahiran prematur. Lalu selanjutnya, ada faktor risiko dari anemia defisiensi besi. Yang pertama ada perihal sanitasi dan juga ketersediaan air bersih. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan toilet umum meningkatkan resiko terjadinya anemia defisiensi besi yang disebabkan oleh cacing gelang ataupun Ascaris lumbricoides. Lalu yang kedua, ada perihal malnutrisi, yaitu di mana cacing gelang menyebabkan anemia defisiensi besi dengan menyerap zat nutrisi dari inangnya. Sehingga apabila inang sudah malnutrisi, maka dapat menyebabkan infeksi yang lebih buruk lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanatan Sita, 3 digit NIM terakhir saya adalah 006. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan morfologi dari cacing gelang, yaitu Ascaris lumbricoides merupakan nematoda besar yang menginfeksi dan menjadi parasit di usus manusia. Betina cacing gelang ini dapat menghasilkan sekitar 100.000 hingga 200.000 telur setiap harinya. Terdapat 4 jenis telur cacing gelang yang dapat ditemukan di feses. Yang pertama yaitu telur yang dibuahi atau fertilized egg, yang kedua yaitu telur yang tidak dibuahi atau unfertilized egg, dan yang ketiga yaitu telur yang dibuahi namun tidak memiliki lapisan albumin atau decoricate, dan yang terakhir adalah telur yang mengandung larva atau telur infektif. Nah, lapisan albumin di bagian luar telur berwarna coklat akibat menyerap empedu. Sedangkan lapisan dalamnya terdiri dari selubung vitelin yang tipis namun kuat, yang membantu telur ini bertahan hidup hingga hampir 1 tahun di lingkungan.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Niko Mas Romahyoni Aryasi, bisa dipanggil Yoni. NIM saya 257. Dari siklus hidup cacing ini, cacing dewasa Ascaris lubricoides akan menetap di usus dan kemudian akan berkopulasi dan bertelur. Telur inilah yang akhirnya nanti akan keluar bersama feses. Telur yang keluar bersama feses bisa dalam bentuk yang telah dibuahi ataupun tidak. Namun, seperti yang telah kita bahas tadi, yang dapat menginfeksi manusia adalah yang telah dibuahi. Telur ini akan menjadi infektif setelah dia berkembang di lingkungan yang sesuai, di mana dia harus berkembang di tanah yang memiliki suhu dan kelembaban yang sesuai. Setelah itu, telur yang efektif tadi dapat menginfeksi manusia apabila telur tersebut mencemari makanan manusia dan tertelan oleh manusia. Telur akan menjadi larva pada usus, larva akan menembus usus dan masuk ke pembuluh darah, lalu akan beredar mengikuti sistem peredaran darah. Dimulai dari vena, vena porta, vena cava inferior, dan akan masuk ke jantung dan pembuluh darah paru-paru. Pada paru-paru akan terjadi siklus baru, di mana cacing akan merusak alveolus, masuk ke bronchiolus, bronchus trachea, kemudian di laring, akan memicu batuk. Dengan terjadinya batuk, larva akan kembali masuk ke saluran cerna. Setibanya lagi di usus, larva tersebut akan menjadi cacing dewasa, dan siklus akan terulang kembali. Baik, kenalkan nama saya Steven Fetty Putra Panggabean. 3 digit tim terakhir saya adalah 176. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Cacing gelang adalah cacing parasit yang dapat memasuki tubuh manusia dan menyebabkan berbagai masalah bagi inangnya. Fenomena masuk cacing gelang ke dalam tubuh manusia adalah askariasis. Cacing gelang dapat menginfeksi manusia ketika telur infektif mereka memasuki tubuh manusia. Pada umumnya, telur cacing gelang dapat masuk melalui makanan atau minuman terkontaminasi yang dikonsumsi, tangan anak kecil yang terkontaminasi yang dimasukkan ke dalam mulut mereka, dan melalui angin yang mendorong telur infektif bersama dengan debu yang terhirup oleh manusia. Telur infektif akan masuk ke dalam usus halus dan paru-paru. Setelah telurnya menetas, larva cacing gelang akan tumbuh di dalam lumen usus halus dan alveolus pada paru-paru. Larva cacing gelang juga dapat pindah ke organ lain, seperti kantong empedu dan pankreas. Cacing gelang dewasa yang berada di usus halus dapat bereproduksi dan menghasilkan lebih banyak telur infektif. Telur infektif tersebut akan terus jalan mengikuti arus pencernaan sampai akhirnya keluar dari tubuh manusia melalui defekasi. Tinja yang terkontaminasi ini dapat menyentuh air atau tanah, sehingga siklus infeksi dapat terulang lagi. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Alton Febri Siburian dengan 3 digit NIM terakhir saya 177. Di sini saya akan menjelaskan apa saja gejala klinis infeksi askariasis. Jadi, infeksi awal askariasis pada umumnya tidak bergejala. Gejala-gejala dari infeksi ini biasanya baru terasa ketika jumlah dari cacing gelang di dalam penderitanya sudah banyak. Gejala dari infeksi askariasis sangat beragam. Ketika cacingnya sedang bermigrasi dalam paru-paru, penderitanya dapat merasakan sesak nafas, keluhan pada kulit, sakit pada dada, batuk-batuk, dan hemoptisis atau batuk atau bersin darah. Lalu, penderita infeksi askariasis dapat merasakan sakit perut, mual anoreksia, dan diare ketika cacing gelangnya sudah dewasa di usus. Cacing gelang juga dapat keluar melalui anus ketika penderita melakukan defekasi bersama dengan tinja. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madayang Chandrawardana dengan 3 digit NIM saya adalah 250. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu anemia. Menurut Penn Medicine, anemia adalah kondisi di mana tubuh tidak memiliki jumlah sel darah merah sehat yang cukup. Anemia juga sering dikaitkan dengan kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin lebih rendah daripada jumlah normalnya. Hemoglobin adalah jumlah protein yang terkandung dalam sel darah merah yang nantinya akan dibutuhkan untuk mengangkut oksigen, dan jika jumlah sel darah merah rendah, maka akan ada penurunan pada kapasitas darah untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Margaret Claudia Susanto dengan 3 digit NIM terakhir saya 132. Saya akan menjelaskan mengenai gejala anemia. Gejala anemia pada awalnya tidaklah terlalu spesifik, namun akan terus berkembang seiring berjalannya waktu apabila tidak melakukan penanganan yang awal. Gejala awal yang dapat terjadi diantaranya merupakan frekuensi lelah dan lemah yang lebih sering terjadi daripada biasanya, disusul dengan sakit kepala, sulit berkonsentrasi serta berpikir, cenderung lebih cepat emosional, kehilangan nafsu makan, dan juga merasa mati rasa serta kesemutan pada bagian tangan dan kaki.
Selain itu, gejala lainnya adalah kulit terlihat pucat maupun kekuningan, di mana hal tersebut disebabkan oleh bilirubin yang merupakan produk sampingan dari penuaan sel darah merah. Gejala lain yang dapat terjadi adalah ketidaknyamanan pada area dada seperti perasaan tertusuk hingga rasa sakit yang terus-menerus. Dan di dalam beberapa kasus, rasa sakit ini dapat menjalar naik ke bagian leher maupun rahang dan kembali turun ke bagian lengan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Istri Agung Sinta Paramita. 3 digit NIM terakhir saya adalah 229. Di sini saya akan menjelaskan bagian penyebab anemia, khususnya anemia jenis defisiensi zat besi. Kasus anemia yang berjenis defisiensi zat besi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti remaja perempuan maupun wanita dalam tahap pramenopause, pendarahan internal dari saluran pencernaan, pendarahan ginjal, pendarahan menstruasi yang signifikan, pendarahan gastrointestinal, masalah sumsum tulang dan sel darah merah, kehamilan atau percepatan pertumbuhan anak-anak, kekurangan zat besi karena pola makan yang terbatas, siklus menstruasi yang berat, obat-obatan seperti aspirin, ibuprofen, naproxen, dan diklofenak, kekurangan vitamin seperti vitamin B12 dan asam folat, serta infeksi cacing gelang. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Made Anindita Presidama dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi infeksi cacing gelang dengan kadar hemoglobin. Namun sebelum kita masuk ke korelasinya, saya ingin menjelaskan tentang infeksi yang disebabkan oleh cacing gelang terlebih dahulu, yaitu infeksi STH atau Soil Transmitted Helminth, yang merupakan infeksi pada manusia yang sering disebabkan oleh parasit cacing jenis nematoda usus, ditularkan ke dalam tubuh melalui tanah dan merupakan salah satu masalah kesehatan yang tersebar luas di daerah beriklim tropis seperti Indonesia, di mana spesies yang tergolong sebagai infeksi STH ini, yaitu salah satunya merupakan Ascaris lumbricoides atau cacing gelang itu sendiri, di mana infeksi kecacingan tersebut akhirnya akan menyebabkan timbulnya pendarahan yang terus berlangsung di usus dan gangguan penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk darah. Perkenalkan, nama saya Freya Winata Maula Huta Barat dengan 3 digit NIM terakhir 223. Masih membahas mengenai korelasi infeksi cacing gelang dengan kadar hemoglobin, cacing-cacing yang tinggal di usus manusia ini bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kejadian anemia, sehingga kadar hemoglobin bisa menjadi turun. Satu ekor cacing dapat mengisap darah, karbohidrat, dan protein dari tubuh manusia. Cacing gelang sendiri dapat mengisap 0,14 gram karbohidrat dan 0,035 gram protein. Infeksi cacing parasit menyebabkan anemia defisiensi dengan cara mengurangi penyerapan zat besi dari usus, pengisapan darah secara langsung, dan juga mengganggu metabolisme zat besi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan protozoa mempengaruhi anemia dengan cara merusak struktur mukasa usus yang dapat mempengaruhi penyerapan gizi mikro, contohnya seperti zat besi. Semua mekanisme ini akan mempengaruhi gizi inang dan kemudian mengubah sistem imunnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Wilson Tawikalu dan 3 digit NIM terakhir saya adalah 060. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulannya. Anemia defisiensi besi adalah kondisi di mana tubuh kekurangan besi untuk sintesis hemoglobin, yang menyebabkan penurunan kadar hemoglobin. Salah satu penyebab utama anemia ini adalah infeksi cacing gelang, atau yang bisa disebut Ascaris lumbricoides. Siklus hidup cacing gelang yang melibatkan migrasi larva dan kompetisi nutrisi dengan inang memainkan peran penting dalam terjadinya anemia. Cacing ini menyebabkan pendarahan di usus, mengganggu penyerapan zat besi, dan meningkatkan kebutuhan zat besi tubuh. Secara signifikan, kondisi menurunkan kadar hemoglobin dalam tubuh dan memicu anemia. Selain itu, faktor-faktor seperti sanitasi yang buruk, malnutrisi, dan infeksi parasit lainnya dapat memperburuk kondisi anemia. Untuk itu, penting untuk mengatasi infeksi cacing gelang, memperbaiki sanitasi, dan memastikan gizi yang cukup untuk mencegah mengatasi anemia defisiensi besi. Terima kasih. Baik, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dari kelompok onkologi dengan nomor urut 06. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Dah, udah kan. 1, 2, 3.
Baik, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dari kelompok onkologi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas waktu dan perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam